Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku No Official. Karena kebetulan ini hari libur, jadi aku kepingin bikin konten masak-masak gitu. Dan di sini aku bakal videoin apa yang bakal aku masak hari ini. So, tonton videonya sampai habis ya. Jadi hari ini tuh rencananya aku bakal masak hemat kayak gitu. Untuk ikannya nanti aku rencananya bakal masak telur dadar aja. Kemudian untuk sayurnya aku bakal masak tumis buncis dipakai tahu. Nah, aku bakal totalin nanti berapa pengeluaran yang aku keluarkan untuk masak sayur hari ini. Tadi itu aku udah beresin buncisnya ya, udah aku bersihin gitu. Kemudian ini bawang bawangannya, aku pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, lombok keriting merah, lombok hijau, daun bawang. Pokoknya ini porsinya aku kira-kira yang cukup untuk satu kali satu kali masak untuk satu hari ya, dari pagi, siang, dan malam. Nah, kalau buncisnya tadi aku pakainya separuh dari yang aku udah beli kemarin tuh. Separuh kan aku beli 3.000, berarti ini aku pakai 1.500. Dan untuk bawang bawangan kan pakainya sedikit-sedikit aja tuh. Jadi aku anggap aja lah ya, untuk bawang, lombok, tomat, daun bawang, dan bawang bombay itu 1.000 atau 2.000 kali ya, jadi itu aku anggap 2.000. Nah, kemudian ini tahunya ini kan kemarin aku dapat 5 tuh, harganya 4.000. Nah, tapi ini kesisa 2, jadi aku anggap aja lah juga 2.000 juga tahunya dipotong kecil-kecil gitu aja, juga nanti bakal aku goreng. Nah, terus ini aku siapin telurnya. Aku bakal bikin telur dadar. Telurnya 2, ini kemarin aku beli harganya 1.500, jadi 2 telur 3.000. Tapi untuk kuning yang satunya itu ceritanya aku gaya-gaya tuh, mau bolak-balik ngilangin putihnya, bakal kuningnya aja yang diambil kayak chef gitu. Ternyata malah ketumpah. Kuningnya tuh separuh itu aku kasih ke kucing aku karena kebetulan dia lagi hamil, jadi aku agak sering kasih dia kuning telur supaya nanti dia lahirannya bisa kuat. Selesai semuanya tadi sayurannya udah aku cuci juga, bawang-bawangannya ya. Kalau telurnya nggak dicuci ya guys. Nah, tapi pada saat cucinya aku nggak record karena males mindahin tripodnya. Nah, ini tinggal aku potong-potong kayak gitu, tapi potongnya mereng-mereng dan nggak terlalu tipis ya, agak tebel-tebel supaya agak lebih cepet aja sih selesainya. Bukan ada maksud apa-apa, karena memang aku agak males kalau harus masak yang lama, nggak mau ribet lah pada intinya orangnya. Selesai potong-potong buncisnya, lanjut ini aku potong-potongin bawang. Jadi bumbunya semuanya bakal diiris-iris tipis gini aja, nggak ada yang diulek karena memang kan tumis-tumisan memang harusnya diiris-iris aja ya bumbunya, nggak perlu diulek. Nah, di sini aku bekas potongan bawang dan lomboknya bakal aku taruh di talenan aja, karena nanti ketika masak kan harus masukin bawang dulu, bawangnya layu baru masukin lombok kayak gitu-gitu, jadi lebih nyaman ditaruh di talenan, jadi masukinnya gampang. Kalau di mangkok kecampur nanti susah ngambilinnya satu-satu. Selesai sudah tadi potong-potong dan siapin telur, di sini lanjut kita buat untuk masak tahunya dulu. Di sini aku tumpah minyaknya sedikit aja buat goreng tahu, jangan banyak-banyak ya karena minyak langka walaupun sudah murah, tapi minyaknya pada ngilang. Kalau di sini ada juga swalayan yang menerapkan minimal belanja 100.000 baru boleh minyak, dan itu juga cuma dapat 1. Jadi ya memang harus hemat lah, nggak usah boros-boros lagi juga, supaya biar nggak kolesterol tinggi kebanyakan makan minyak. Di sini tahunya udah aku masukin, tapi ternyata aku ngerasa kok potongannya agak kegedean, jadi pakai cara singkat aku potong-potong aja langsung di dalam wajannya. Untungnya tahu lemah ya, kalau keras kan susah harus diambilin lagi, tapi karena lemah oke lah. Dan juga untuk makan sendiri jadi nggak apa-apa lah ya, potongannya nggak simetris, yang penting dia nggak kegedean aja nanti pas dimakan. Setelah didiamkan beberapa lama baru tahunya agak kecoklatan kayak gini. Digorengnya nggak usah terlalu kering-kering banget, langsung diangkat, aku tirisin dulu. Nah, ini proses ngambilin tahu-tahu yang kayak gini nih, yang tinggal satu-satu gitu, yang agak belibet, mau diambil susah, nggak diambil sayang. Jadi ya pokoknya harus berjuang lah ngambilnya.
Kemudian ini wajannya mau dipakai lagi buat goreng telur, jadi minyaknya harus dikurangin. Pokoknya satu wajan untuk semua ya kalau aku, karena males banyak-banyak wajan, males nyucinya. Udah dikurangin segini, baru langsung aku masukin telurnya. Di sini telurnya aku kasih lombok merah sedikit, ceritanya supaya cantik gitu warnanya. Lalu aku kasih parsley juga nggak ngerti fungsinya buat apa, aku kasih cuma biar agak bagus aja warnanya, ada ijo-ijo merah kayak gitu dari lombok, biar cantik aja sih dilihat. Kemudian diaduk-aduk sekuat tenaga sampai dia berbusa kayak gini, supaya kalau berbusa gitu nanti telurnya agak lebih ngembang gitu dimasak, walaupun akhirnya juga akan menciut juga sih, nggak bakal ngembang gede kayak balon. Kemudian ini setelah dimasukin di wajan, diputer-puter kayak gitu, dilebarin biar tertipu kelihatan gede telurnya, padahal mah enggak. Diamin beberapa detik atau menit, telurnya dibalik, baru kita tunggu lagi sampai kering. Nah teman-teman, di sini kalian tim yang goreng telur dadar itu kering atau nggak kering? Kalau aku sukanya kering nih, tapi kalau mama aku di rumah nih, kalau misalkan aku masak telur kering begini pasti diomelin, karena kata mama aku kalau terlalu kering itu rasanya telurnya hilang, jadi aneh. Udah selesai telurnya diangkat, kemudian wajannya dipakai lagi untuk numis sayur, tapi ditumpah dulu minyaknya, ditambahin karena minyak yang tadi udah habis diserap sama telurnya. Di sini aku tinggal masukin bawang merah sama bawang putih dan juga bawang bombay dulu, baru diaduk-aduk sampai semuanya melayu dan sampai wangi, aroma bawangnya itu menyengat keciuman keluar. Setelah bawangnya sudah agak layu, lanjut masukkan lombok merah, lombok hijau, sama daun bawang yang batangnya. Jadi untuk daun bawang yang daun sama tomatnya nanti belakangan. Setelah layu semua, diaduk-aduk dikit lagi supaya lebih klop kayak gitu, baru dimasukin buncis. Baru dikasih airnya itu aku isi di mangkok bekas telur biar enak aja gitu rasanya, siapa tahu rasa telurnya masih terasa di sayurannya. Setelah buncisnya agak lemah sedikit, aduk-aduk dikit lagi, masukin tahu, kemudian masukin daun bawang dan juga tomat. Aduk lagi. Pokoknya aku doyan banget kalau masak itu diudak-aduk. Nah selanjutnya ini dimasukin garam, gula, royco secukupnya aja, segimana enaknya nanti bakal aku tes rasa juga dulu. Nah jadi ini porsinya bener-bener yang udah aku yakin bakal 1 hari habis. Kalau dulu awal-awal aku ngekos itu aku nggak bisa tuh milah-milah masak yang buat sedikit, pasti bakal kebanyakan masaknya, endingnya jadi aku makan sayur pakai nasi, bukan nasi pakai sayur, karena kebiasaan di rumah aku masaknya untuk porsi yang banyak kan, karena orang rumah banyak ketika ngekos, jadi belum terbiasa. Tapi kalau sekarang udah sangat bisa banget untuk mengira-ngira porsinya seberapa bakal aku habisin dalam 1 hari, karena kalau untuk disimpan sampai besok lagi itu sudah nggak bakal enak, karena aku makan aja udah sehari dengan 3 menu yang sama, masa harus 2 hari dengan menu yang sama, ya enak juga jatuhnya. Sayurnya udah selesai dimasak, baru diangkat, pindahin ke mangkuk, dan aku panasin dulu nasi. Jadi nasi aku panasin di kompor, tapi kalau masaknya aku tetap pakai magicom ya, karena aku hemat listrik. Jadi masak di magicom, setelah masak dicabut baru dipanasin di kompor. Nah ini dia hasil masakan aku tadi, tumis buncis dikasih tahu, lalu telur dikasih parsley dan juga lombok. Baru ini nasinya udah berasap, tandanya udah panas. Aku matiin dulu kompornya dan waktunya aku makan pagi. Jadi ini makan pagi ya, ini sekitar jam 10-an deh kayaknya baru aku makan pagi. Biasanya kalau kerja dari subuh aku udah makan, nggak subuh banget sih, kayak jam-jam 7:30. Pokoknya selesainya masak aku langsung makan. Jadi masakan aku hari ini totalnya yaitu buncis 3.000, telur 3.000, bumbu 2.000 dan tahu 2.000. Jadi dapat total 10.000, udah bisa buat makan dari pagi sampai malam.
itu terlepas dari minyak, gas, dan beras ya. Karena kalau 3 hal itu masuk dalam biaya bulanan, bukan biaya sayur. Takutnya nanti bakal ada yang komen kan belum masuk gas, minyak, dan berasnya. Jadi di sini aku udah jelasin ya kalau ini pure hanya untuk sayurnya aja, karena untuk yang 3 hal itu udah ada budgetnya sendiri, nggak tercampur dengan ini. Oh, aku sarapan dulu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga nggak ngebosenin. Dan teman-teman juga jangan lupa ya buat sarapan, makan siang, dan makan malam supaya tetap sehat, bugar, karena kesehatan itu penting. Sampai ketemu di video lainnya, bye bye.